الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم Amma ba'd, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama yang kita ucapkan saat Allah berikan kita kesempatan untuk kembali menghirup udara kehidupan. Tetapi dalam sebuah surah Al-Fatihah Allah lengkapi dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para ulama banyak mencari hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua unsur ketuhanan dalam satu kalimat, yaitu kalimat Allah lafzul jalala dan juga kalimat Rabbun, Rabbi pada surah Al-Fatihah. Ternyata banyak yang berpendapat agar Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa dahulu ada orang-orang yang percaya kepada Allah, mengerti, tahu betul bahwa dunia ini tidak mungkin berjalan begitu saja. Dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu kenapa ada kalimat Rabbil Alamin? Allah Tuhan, Rabbil Alamin juga Tuhan. Rabb Tuhan, pengatur alam semesta ini. Agar manusia setelah ini sadar bahwa tidak cukup meyakini Allah itu ada, tapi engkau juga harus meyakini Rabb sebagai pengatur alam semesta ini. Maka orang yang meyakini Allah disebut dengan uluhiyah. Orang yang meyakini dengan kalimat Rabb, ulama seringkali memaknainya dengan rububiyah. Mananya apa? Kalau Allah saja mampu mengatur seluruh alam semesta ini, apa bagi Allah Subhanahu wa taala makna dari sebuah hidup bernama manusia? Sangat kecil bagi Allah untuk mengatur hidup kita. Permasalahannya adalah kadangkala kita jauh lebih merasa pintar daripada Allah, sehingga kita membuat aturan-aturan sendiri dan tidak mau hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pasrahkan kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, lakukan apa yang Allah perintahkan walaupun kadang kita benci. Lakukan apa yang Allah benci walaupun kadang kita sukai. Maka Allah akan menjadi pengatur hidup kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba membahas bagaimana kita keluar dari sumber masalah kehidupan ini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin keluar dari masalah kehidupan dunia ini, tentu kita tidak bisa terlepas daripada
rel Al-Quran, tuntunan Al-Quran. Maka paling tidak kita akan menemukan 4 hal dalam hidup ini yang pasti kita akan temukan. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapati yang namanya ujian kehidupan. Yang ketiga, kita akan mendapati yang namanya ketaatan. Mesti kita akan menjadi atau pernah melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Yang keempat adalah kemaksiatan. Nikmat, ujian, taat, maksiat. Kita hanya akan berputar di 4 peredaran ini. Kadang kita diberikan nikmat, kadang pula kita diberikan ujian. Kadang kita taat, kadang pula kita maksiat. Lalu bagaimana solusinya agar kita bisa memecahkan masalah ini? Mari kita sejenak kembali kepada Al-Quranul Karim. Pertama, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa anjuran Al-Quran bagi orang-orang yang diberikan nikmat? Saat diberi nikmat, maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran bagi orang-orang yang melakukan syukur saat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Menarik, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, jika engkau diberi nikmat lalu kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmat tersebut. Bukankah kita ingin selalu yang ditambah-tambah? Orang yang tidak punya rumah akan mengatakan, oh betapa indahnya punya rumah. Allah berikan satu rumah, bukankah kita mengatakan, oh betapa enaknya punya rumah di mana-mana? Bukankah kita merasa kurang saat Allah titipkan kepada kita kendaraan beroda 2, kita minta kendaraan beroda 4 dan seterusnya dan seterusnya? Bukankah kita yang meminta, jikalau Allah titipkan kita satu jabatan, kita ingin naik ke jabatan yang lebih tinggi dan seterusnya dan seterusnya? Allahu Akbar. Manusia pada fitrahnya menyukai sesuatu yang bertambah. Maka Nabi SAW bersabda, inna ibni Adam, sesungguhnya anak cucu Adam, la ataitahu min dhiha, kalau seandainya engkau mendatangkan, memberikan kepadanya satu lembah emas, maka dia akan meminta lembah emas yang kedua. Tetapi sayang 1000 kali sayang, seringkali kita lupa. Saat Allah berikan kita nikmat, kita justru tidak bersyukur. Justru seringkali yang terjadi, nikmat itu membuat kita semakin jauh daripada Allah. Singkat cerita, di waktu yang singkat ini kita kembali mengingat sabda Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan seperti dalam sebuah sabdanya, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Sedikit tetapi kau tunaikan syukurnya kepada Allah jauh lebih baik daripada banyak tapi tak ditunaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah betapa banyak orang yang senantiasa berdoa, ya Allah, seandainya aku punya harta, aku akan berinfak, aku akan berzakat seperti fulan, seperti fulan. Ya Allah, seandainya aku punya kesempatan, aku akan menghidupi anak yatim, aku akan berinfak ke pesantren, aku akan bangun masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya aku punya jabatan, aku akan serius, disiplin, bekerja keras demi membahagiakan keluargaku. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermental miskin seperti ini? Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ada orang-orang di antara kita ternyata sebelum Allah berikan, dia berjanji kepada Allah, lana saddaqanna, aku akan bersedekah ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang saleh. Tetapi apa yang terjadi? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Saat Allah titipkan nikmat itu kepadanya, wa tawallaw wa hum mu'ridun, bakhil, kikir, punya alasan 1000 kali alasan untuk tidak bersedekah. Watawallau, dia berpaling saat dimintai zakat, saya ini belum wajib zakat. Saat dimintai sedekah, saya ini apa yang mau disedekahkan.
wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka termasuk orang-orang yang menentang kebenaran. Maka yang pertama harus kita ingat saat kita berada di atas, saat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah butuh dengan syukur kita, jamaah. Allah tidak pernah bertambah sedikit pun kemuliaannya karena kita bersyukur, dan tidak pernah berkurang sedikit pun kemuliaannya karena kita kufur. Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid." Siapa orang yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur atas dirinya sendiri, dan siapa orang yang melakukan kekufuran, maka sesungguhnya Allah Maha terpuji, Allah Maha pengampun. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini saat kita diuji, maka bersabarlah. Nikmat syukur, ujian bersabar. Bagaimana ganjaran orang-orang yang diberi ujian lalu bersabar menghadapi ujian tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wallahu yuhibbus sabirin. Sungguh Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Orang yang berada di perkotaan akan mengatakan, sungguh enak hidup di pedalaman, pedesaan, jauh dari hiruk pikuk kebisingan dunia. Tetapi orang pedesaan akan mengatakan, betapa enaknya hidup di perkotaan, segala macam fasilitas dengan kemewahannya. Sampai kapan kita akan terus mengeluh seperti ini? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah fokus pada meminta nikmat kepada Allah, tapi fokuslah mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan kepadamu. Jangan-jangan apa yang hari ini kita senantiasa letih dalam bersabar, mengeluh dalam bersabar, ternyata itu adalah rintihan doa tetangga kita yang diminta setiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku seperti fulan, ya Allah, berikanlah aku seperti fulan. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersabar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang tanpa batas. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh orang-orang yang bersabar akan diberikan balasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Bahkan orang yang bersabar dalam keletihannya akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Para malaikat mengucapkan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kalau kita berpikir, bukankah orang yang melakukan kejahatan juga mereka capek lelah? Bukankah orang yang melakukan kemaksiatan juga capek dan lelah? Bukankah mereka yang tidak taat kepada Allah juga melakukan hal-hal aktivitas yang begitu luar biasa? Bedanya adalah fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya cuma satu. Mereka lelah tetapi tidak mengharapkan, tidak mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ngantuk saat kita mungkin dipanggil Allah sepertiga malam. Sementara kita ngantuk mungkin saat kita mengaji. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Sabarlah wahai saudaraku, sabarlah wahai sahabatku, karena ada ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas sedang menantimu di akhirat kelak. Maka saat kita diberikan ujian, bersabarlah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah menyanyiakan orang-orang yang bersabar, sampai Allah berjanji, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kondisi kita melakukan ketaatan kebaikan, maka tugas kita adalah istiqamah. Nikmat disyukuri, ujian kita bersabar, saat melakukan ketaatan kita istiqamah. Allah tidak pernah mengatakan kamu harus mengejar tahajudmu full, harus senantiasa baca Quran 1 juz, tidak. Tetapi sedikit namun istiqamah
Allah lebih cintai, dan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai yang sedikit namun istiqamah. Apa ganjaran orang-orang yang istiqamah? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wahai para pemuda, wahai para ayah, wahai para nahkoda keluarga, wahai para pemimpin-pemimpin keluarga yang siap merubah peradaban ini menjadi peradaban Quran, yang siap menghantarkan keluarga ini kepada keluarga penghuni surga semuanya insyaallah. Ingatlah saat engkau melakukan ketaatan dalam perjuanganmu itu, saat semua orang melakukan kemaksiatan dengan salah segala keinginannya, saat semua orang-orang bebas dengan segala kemauannya, kau dalam keterasinanmu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kalau engkau istiqamah, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak akan pernah takut akan apa yang sudah lalu, dan kamu tidak akan pernah bersedih akan apa yang akan datang. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yang hari ini punya amalan, jangan pernah meremehkan. Kata Umar bin Khattab dalam sebuah qaulnya, jangan pernah memandang orang dengan apa yang kau lihat, karena kamu tidak tahu betapa mungkin di dalam kesendiriannya betapa banyak amalan yang dia sembunyikan dan kamu tidak tahu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditinjau dari penutupnya. Maka mari sama-sama berikhtiar untuk terus berbuat baik, sedikit banyak, dalam tersembunyi, dalam nampak, lakukan kebaikan itu semampu kita. Insya Allah kalau kita akhiri hidup kita dengan cara yang baik, kita pun akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik-baik pula. Yang keempat, saat kita melakukan kemaksiatan, maka segeralah bertaubat. Nikmat disyukuri, ujian kita bersabar, taat kita istiqomah walaupun sedikit. Tetapi yang keempat ini, hal yang paling penting, saat kita melakukan kemaksiatan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Orang yang pandai-pandai bertobat, senantiasa mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tahu ataupun orang lain tidak tahu, tersembunyi ataupun nampak, maka dia mengakui kesalahannya kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam surganya dan tidak ada yang mampu merugikan dirinya sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang ingin bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang-orang yang bertaubat dari kesalahannya seperti tidak punya kesalahan sedikit pun. Maka permasalahannya adalah, maukah kita bertobat? Atau jangan-jangan hari ini kita sudah merasa baik sampai-sampai kita lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat, hari yang mulia ini, mari sama-sama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu fokus untuk bersandar kepada manusia. Karena ketahuilah, saat manusia berada di muka bumi ini, semua menunggu dirimu untuk melakukan kesalahan. Dia suka menceritakan aib-aibmu, dia suka menilaimu dengan kesalahan-kesalahanmu. Tapi ada satu zat yang senantiasa menunggu dirimu untuk bertaubat saat engkau melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat kau anak muda, Allah tidak pernah melihat kau adalah orang yang sudah menikah atau belum, dewasa ataupun sudah tua. Allah tidak pernah melihat. Allah hanya ingin kita kembali kepadanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita keluar dari seluruh problematika kehidupan ini. Insya Allah kita akan menjadi tenang. Saat kita diberi nikmat, maka kita akan bersyukur. Saat kita diberi uji, maka tugas kita adalah bersabar. Saat kita melakukan ketaatan, maka istiqomahlah dengan ketaatanmu. Saat engkau tergelincir dan melakukan kesalahan, dan pasti itu akan terjadi, maka segera engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ta'ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما بارك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربون، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.